Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. Saya dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang teks laporan hasil observasi atau TLHO. Oke, yang pertama-tama ini saya beserta dengan anggota-anggota yang lain, ada Imelda, Alfredo, Sharon, Raditya, dan Patricia. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian tentang teks laporan hasil observasi. Secara umum, teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang memuat tentang penjelasan secara umum atau bisa juga untuk melaporkan sesuatu berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi ini memiliki isi mengenai klasifikasi tentang jenis-jenis apa yang diamati berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi pada dasarnya adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk, ciri, dan sifat umumnya loh. Objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi ini diantaranya yaitu bisa manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, hingga berbagai peristiwa yang terjadi dengan acuan fakta dan objektif atau kenyataan. Oke, di sini kita juga akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Di struktur ini kita akan menemui 3 struktur. Yang pertama ada definisi umum atau bagian pembuka sebuah teks. Yang kedua ada deskripsi bagian atau manfaat dari objek yang diamati. Dan yang ketiga ada kesimpulan, yaitu hasil dari pembicaraan. Oke, selanjutnya kita akan membacakan tentang definisi umum, atau kita akan melihat apa sih definisi umum itu. Nah, ini dia. Definisi umum adalah bagian pembuka dari teks laporan hasil observasi. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan pengertian dari objek yang diamati. Contohnya, kita bisa lihat di situ loh, ada bunga melati mudah ditemui di lingkungan rumah. Melati tumbuh di daerah dengan iklim tropis dan hangat seperti Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi bagian atau part description. Deskripsi bagian ini apa sih? Deskripsi bagian ini merupakan paragraf yang berisi tentang manfaat dari objek yang sedang diamati. Teks deskriptif spasial adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat yang berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya juga bisa dilihat di sini ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan atau conclusion. Kesimpulan tersebut juga merupakan inti dari suatu kalimat atau paragraf atau teks tertentu. Apabila ingin mengetahui simpulan suatu paragraf, maka diperlukan analisis isi paragraf tersebut. Salah satu caranya dengan menentukan gagasan pokok, mencatat sejumlah informasi penting, kemudian menyusunnya menjadi sebuah paragraf baru untuk ditarik satu kesimpulan yang mewakili keseluruhan paragraf tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasan dalam TLHO nih teman-teman. Apa sih kaidah-kaidah kebahasan dalam TLHO? Yang pertama itu ada penggunaan verba atau kata kerja. Yang kedua ada penggunaan adjektif atau kata sifat. Yang ketiga ada penggunaan sinonim dan antonim. Dan yang keempat adalah penggunaan konjungsi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari sebuah teks TLHO itu sendiri. Fungsinya apa sih? Yang pertama, bisa melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan dalam kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi terpercaya. Yang keempat, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Dan tujuannya itu juga ada beberapa tujuan nih. Di salah satunya adalah mengetahui suatu objek berkaitan dengan perkembangan masalah yang ada, melakukan pengawasan atau supervisi untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya, menemukan suatu cara atau metode tertentu untuk mengatasi permasalahan yang ada berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang terakhir itu memberikan pemaparan yang benar. Dan kita akan lanjut untuk contoh teks dari TLHO itu sendiri. Yang pertama ini ada contoh teks dari Imelda, bertemakan bunga anggrek. Yang kedua ada contoh teks dari Patricia yang bertemakan kelinci. Dan yang ketiga itu ada contoh teks dari Alfredo yang bertemakan dengan bunga mawar. Dan yang selanjutnya ada contoh teks dari Sharon yang bertemakan tentang hewan anjing. Dan berikutnya lagi ada contoh teks dari Raditya yang bertemakan tentang pantai. Dan yang terakhir itu ada contoh teks dari Putri mengenal suku Baduy. Oke, segitu saja dari kelompok saya. Terima kasih.